Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan budaya kolektif yang kuat. Hidup bersama, gotong royong, dan rasa kebersamaan sudah menjadi bagian dari identitas kita sejak lama. Tapi di balik nilai itu, ada satu realitas yang jarang dibicarakan, bahwa tidak semua orang merasa cocok dengan ritme sosial seperti itu. Salah satunya adalah orang-orang yang cenderung introvert. Menjadi introvert di lingkungan yang menjunjung tinggi kebersamaan seringkali terasa rumit, bukan karena budaya kita salah, tetapi karena cara kita memaknai kebersamaan terkadang tidak memberi ruang bagi mereka yang membutuhkan ketenangan atau jarak. Kalau ditelusuri, akar budaya kolektif di Indonesia sudah terlihat sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Masyarakat hidup dalam struktur komunal, tunduk pada raja, terikat dalam sistem desa, dan setiap individu dianggap bagian dari satu kesatuan. Prasasti-prasasti dari kerajaan seperti Kutai atau Tarumanegara menunjukkan adanya hubungan kuat antara masyarakat, pemimpin, dan ritual bersama. Pada masa penjajahan Eropa dan Jepang, nilai kolektivitas ini justru semakin menguat. Rasa senasib, persaudaraan, dan kebutuhan untuk bertahan menjadi fondasi perlawanan. Beberapa peneliti menyebut bahwa semangat ini membentuk karakter bangsa, bahwa kebersamaan adalah kekuatan, dan individu yang terpisah dari kelompok dianggap lemah atau asing. Namun, ketika memasuki era modern, nilai kolektif juga mengalami penyimpangan. Dalam masa pemerintahan Soeharto misalnya, ikatan kolektif dimanfaatkan bukan hanya untuk persatuan, tapi juga untuk kepentingan kekuasaan. Struktur kroni, kedekatan keluarga, dan loyalitas kelompok menjadi alat mempertahankan pengaruh. Sejarah mencatat bagaimana kekuasaan dijaga bukan hanya oleh hukum, tapi oleh jaringan kedekatan sosial. Dan sisa-sisa pola ini masih terasa sampai sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita tumbuh dalam keyakinan bahwa ikut bergabung berarti menghargai, hadir berarti peduli, dan diam seringkali disalahartikan sebagai penolakan. Di titik inilah, banyak introvert merasa berada di posisi yang tidak nyaman. Saat memasuki dunia kerja, tuntutan buat harus aktif bersosialisasi itu lebih berat daripada tugas kerjanya sendiri. Misalnya nih, daftar jadi PNS. Kerjanya ya kebanyakan di kantor, ngurus berkas, administrasi. Tapi waktu seleksi, malah disuruh nunjukin bakat, tampil depan wawancara, bahkan harus kelihatan aktif dan supel. Kayak aneh banget ya, tes nggak sesuai sama kerjaan nanti. Belum lagi buat yang baru masuk dunia kerja, posisi entry level. Harusnya masih belajar, fokus the job desk. Tapi malah sering dituntut aktif di luar jam kerja, nongkrong bareng tim, ikut acara kantor malam-malam, atau disuruh jadi anak yang dikenal banyak orang. Dan kalau kamu nggak ikut, langsung dicap, nggak mau bergaul, nggak loyal, nggak punya jiwa tim. Padahal ada orang yang kerja ya kerja, bukan berarti nggak mau sosialisasi, tapi tubuh dan pikirannya nggak begitu suka keramaian. Apalagi pas capek, sosial battery udah merah, tapi tetap harus senyum dan ngobrol kayak nggak ada apa-apa. Itu nguras energi banget. Sudah jadi hal lumrah di Indonesia bahwa di lingkungan kerja harus aktif, sekalipun itu bukan soal pekerjaan. Kebanyakan dalihnya adalah untuk membuka koneksi tertentu untuk perusahaan. Dan akhirnya kebanyakan orang harus menjual siapa dirinya demi karir mereka. Dari situlah muncul dilema sosial yang gak ada habisnya. Di luar kerjaan pun sama. Contoh paling deket lagi, kumpul keluarga, arisan, atau acara saudara. Baru duduk 5 menit, muncul manusia so asik ngomong.
Kerja di mana sekarang? Gajinya berapa? Pacar udah ada belum? Rencana nikah kapan? Kok diam aja? Ada masalah? Kalau dijawab jujur, malah dikomentarin. Kalau nggak dijawab, dibilang nggak sopan. Memilih diam pun bisa dianggap sombong. Padahal kadang ya, kita cuma lagi nggak pengen bahas itu. Atau memang nggak nyaman ngobrolin hal-hal pribadi. Masalahnya tuh bukan di budaya kumpulnya, tapi di cara mereka melihat budaya itu. Buat sebagian orang Indonesia yang punya budaya kolektif kuat, diam berarti nggak peduli, nggak terbuka, egois, bahkan dianggap pasif. Sedangkan buat sebagian yang lain, diam itu bentuk menghargai, bentuk menjaga batasan supaya nggak asal ngomong. Jadi bentrok bukan karena salah satu pihak jahat, tapi karena budaya itu sudah menyatu dengan mereka. Mereka lihat dari luar dan langsung menilai, tanpa tahu siapa kita sebenarnya. Apalagi untuk generasi di atas kita. Kadang mereka beralasan kalau mereka lebih banyak pengalaman dari kita, dan seringkali menganggap generasi di bawahnya belum punya banyak pengalaman. Sebenarnya ini rumit dan masuk ke bagaimana cara pandang mereka. Nanti aku bahas di video selanjutnya. Generasi di atas kita sebagian merasa sok tahu dengan gimana cara kita ngolah energi, atau gimana cara kita nunjukin rasa peduli, kalau Diang dibilang ini itu dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena budaya kolektif itu sudah mendarah daging bagi mereka, dan terkadang lupa soal-soal batas pribadi dan kepekaan terhadap revolusi berpikir dan empati. Kalau ditanya solusinya apa, sebenarnya cuma satu, empati. Bukan teori yang ribet, bukan juga soal introvert harus berubah jadi ekstrovert, atau sebaliknya, cuma empati. Mau itu dari orang introvert, ekstrovert, tua, muda, semuanya. Karena kebanyakan introvert itu bukan gak peduli, justru mereka peka. Mereka observer, mereka ngeliatin, merasain suasana, baca ekspresi orang lain. Masalahnya, kadang dunia itu kebawa ke kerjaan. Jadi overthinking, banyak mikir, atau malah bengong karena kebawa ngelamun. Makanya, buat para introvert, ya mau nggak mau, kuncinya profesional. Pas kerja, ya kerjain yang harus dikerjain. Masalahnya lebih kompleks ketika masuk ke ruang lingkup yang lebih besar, di mana kadang kita melihat bahwa pendidikan empati di negara kita itu masih di bawah negara tetangga. Bahkan dari data aja, kita urutan ke-21 dari 63 negara. Kalau soal kasusnya introvert tadi, justru kebanyakan rasa empati itu agak berkurang di masyarakat, khususnya di lingkungan yang budaya kolektivitasnya itu tinggi. Inilah kenapa banyak kasus perundungan ke anak-anak introvert di Indonesia yang berakhir jadi kasus bullying. Karena Indonesia sendiri masih minim soal pembelajaran etika dan moral. Anak-anak zaman sekarang justru kebanyakan diarahkan untuk menghafal, bukan untuk memahami. Akhirnya apa? Ya, etika dan moral anak menurun, dan akhirnya jatuhlah mereka ke dalam standar sosial yang tidak realistis atau disebut sebagai mental standar sosmed. Yang muda jatuh ke dalam standar sosmed, yang tua makin keras kepala, dan hasilnya ya kehancuran moral dan etika itu sendiri. Intinya gini, kalau kita punya empati, entah itu introvert atau ekstrovert, aku rasa semuanya bakal baik-baik aja. Dan drama sosial pasti berkurang. Itulah kenapa pentingnya belajar empati pada orang lain. Kalau dia diem, ya jangan dicap aneh. Kalau banyak ngomong, ya jangan tanya yang aneh-aneh.